ternyata memang berdasarkan persentase total perselingkuhan yang terjadi hampir 70, kurang lebih itu 70%. Dengan alasan dan fakta yang berbeda sesuai dengan situasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, baik dari masalah percintaan maupun masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai waktu dan tempat yang paling dominan terjadi perselingkuhan. Ya, ini kita akan bahas mulai dari hari, tempat, dan waktu. Ya, ini tentunya hal ini disampaikan sudah mendasar ke beberapa penelitian, walaupun mungkin penelitian itu tidak dilakukan di negara kita atau di sini ya, tapi memang ada penelitian itu memang sudah dilakukan secara khusus. Mengenai kebenaran atau tidaknya itu bukan satu jaminan, tapi tidak menutup kemungkinan sebuah penelitian tentunya punya sebuah tujuan. Artinya di sini agar terbentuk kehati-hatian satu sama lain dengan pasangan ya, supaya tidak mengurangi rasa perhatian satu sama lain. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Mendasar kepada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata perselingkuhan kalau mendasar kepada hari ini penelitian ya, bukan saya yang bicara ya, bukan saya yang ngarang, namun ini mendasar ke beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ternyata menyimpulkan bahwa di hari Jumat malam ya sampai dengan pagi hari ini rawan terjadi ya, awal mula sebuah perselingkuhan berawal dari pukul 18. Nah, ini ada beberapa alasan ketika seseorang melakukan hal tersebut. Tentunya Anda harus memahami apakah ketika pasangan Anda lembur di malam-malam itu dia selalu lembur dan dia ngasih kabarnya itu mulai dari jam itu ya. Namun hal ini tidak menjamin 100% sebuah kebenaran karena ini adalah penelitian, bisa iya, bisa tidak. Ini yang pertama. Lalu kalau bicara tempat, yang kedua nih tempat. Ini di mana saja sih tempat-tempat yang memang dominan terjadi sebuah perselingkuhan. Yaitu penelitian menyebutkan bahwa 30% tempat yang dominan terjadinya sebuah perselingkuhan adalah media sosial dan pusat kebugaran. Nah ini. Nah, apakah kenyataannya demikian? Secara logika, kalau kita bicara pusat kebugaran, tentunya kan ketika kita berangkat ke pusat kebugaran atau bahkan setelah berada di pusat kebugaran, itu memang bisa jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sudah memperlihatkan lekuk tubuh badan. Ya, ketika dia seorang wanita pun akan memperlihatkan itu. Nah, ketika dia seorang pria pun akan memperlihatkan itu. Walaupun itu tidak semua pusat kebugaran menjadi penyebab dari itu. Jangan salah paham, perlu saya garis bawahi. Namun ketika lawan jenis tentunya normal dong. Ketika melihat otot atau tubuh seorang pria yang spark ya, yang bagus, karena namanya juga pusat kebugaran, tentunya di sini adalah menggali potensi yang ada pada tubuh demi faktor pengolahan bentuk tubuh dan juga kesehatan tentunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 26% itu terjadi pada acara sosialita. Entah itu arisan, entah itu apa saja ya. Ini bisa dijadikan terjadi ya, timbul sebuah perselingkuhan di acara-acara tersebut. Tapi kembali lagi itu tidak semua, tapi tidak menutup kemungkinan dari 100% ternyata ada 26%. Itu terjadi, itu mendasar kepada penelitian. Lalu kemudian 17% terjadi di tempat kerja. Ya, atau bisa jadi ini adalah juga kemungkinan timbulnya cinta lokasi akibat terjadinya
rutinitas pertemuan sehari-hari. Bisa jadi karena tempat pekerjanya berada dalam satu ruangan, bisa jadi ya, karena ketika lawan jenis melirik satu lawan jenis lalu timbul satu keinginan, itu adalah hal yang mungkin dialami oleh setiap manusia ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi ya, apakah kita mau betul-betul setia kepada pasangan kita, baik kita sedang bersama dengan pasangan kita maupun kita sedang berbeda tempat dengan pasangan kita. Karena ketika kita berangkat ke tempat kerja, tentunya orang rumah, ketika si suami yang bekerja, tentunya si istri sudah menanamkan rasa percaya terhadap pasangan ketika mau berangkat beraktivitas, dan tentunya itu sudah dibarengi dengan doa istri. Lalu kemudian yang keempat, sisanya adalah di luar media sosial. Apakah mungkin ya di zaman-zaman sekarang ini mereka orang-orang yang mungkin kebetulan melakukan perselingkuhan tanpa media sosial? Sangat mungkin ya, karena setiap perselingkuhan yang dilakukan itu alasannya mendasar kepada situasi yang harus dilakukan pada saat itu untuk mengamankan jalannya sebuah perselingkuhan. Tentunya mereka punya trik sendiri-sendiri ya, demi keamanan atau kerahasiaan ya. Tentunya mereka punya cara untuk menjaga rahasia dengan cara mereka. Jadi ketika bicara pasangan selingkuh, kok tandanya begini-begini, kok selalu tidak sama. Nah, perbedaan ini terjadi karena situasinya. Jadi sebelum melakukan perselingkuhan, tentunya dia sudah mempelajari lebih dulu seluk-beluk pasangan masing-masing. Yang kelima adalah akibat gagalnya cita-cita atau ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan. Bisa jadi ini alasannya adalah karena bisa faktor ekonomi atau juga faktor-faktor lain, termasuk keharmonisan pada saat melakukan hubungan suami istri. Karena ekspektasinya selalu gagal, maka bisa jadi dia berusaha mencari yang lain. Namun hal ini sebetulnya bisa dibicarakan ya dengan pasangan kita agar kita tetap harmonis dalam satu pasangan. Nah sahabat, pada akhirnya ternyata memang berdasarkan persentase total perselingkuhan yang terjadi hampir 70, kurang lebih itu 70%. Dengan alasan dan fakta yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini memang masih rentan terjadi ya, apalagi di situasi sekarang. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.